Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir ini dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi, saya akan melanjutkan kembali kaitan dengan eksekusi. Eksekusi demikian dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa yang bersifat kondenatoir, yang menghukum salah satu pihak membayar sejumlah uang. Kekuatan mengikat putusan MK sejak diucapkan tidak ada upaya hukum. Ini harus diingat karena sifatnya final. Akibat hukum putusan MK, jika menyangkut pengujian undang-undang atas undang-undang dasar, diatur pasal 56 Undang-Undang MK, pasal tersebut berbunyi, undang-undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berlaku surut. Nah, ini harus diingat, saudara. Selanjutnya, di akhir perkuliahan ini harus diperhatikan prosedur tata cara kuliah harus lengkap kalau mau sukses. Diingatkan lagi, karena sering menganggap enteng. Kalau sudah tidak lulus baru dia kesana kesini, dan ada prosedur komplain. Masa komplain itulah Anda itu harus segera komplain kalau memang Anda yang benar, dilayani oleh para dosen, ya, jadi responsif terhadap Anda. Tetapi kalau sudah di luar waktu komplain, nah bagaimanapun sudah tidak bisa lagi diadakan perubahan nilai. Maka berhati-hatilah, ya, bagaimanapun nggak bisa karena sistemnya sudah ditutup, tidak bisa dibuka lagi. Nanti penyesalan. Kemudian juga mengingatkan nanti tugas-tugas kelompok itu harus dikerjakan juga. Kita ada diskusi kelompok, itu ada penilaian juga individu dan secara kelompoknya, supaya kita semakin memahami materi ini. Perlu ada tugas kelompok dan diskusi kelompok, ya. Inilah kebiasaan saya, karena supaya Anda sendiri mau mempelajari, mau mengkaji secara mendalam kajian-kajian di dalam materi perkuliahan. Itu maksudnya. Tugas kelompok ini ada dibagi 5 sesuai dengan topik fungsi kewenangan MK itu, dan dibuatkan skema bagaimana beracara di MK itu. Dibuatkan skemanya, alur-alurnya dalam proses pengajuan gugatan ke MK semua. Jadi supaya jelas kita aluran proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Demikian, semoga ilmu kita selalu bertambah, bermanfaat bagi lainnya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, berguna bagi lainnya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengganggu orang lain dan membuat ruwet orang lain, membuat orang lain merasa rugi atau tidak nyaman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.